Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Keluarga aktivis pelabuhan Ermanto Usman yang menjadi korban perampokan hingga tewas di Bekasi meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga masih meyakini kematian sang ayah bukan karena perampokan murni, tetapi pembunuhan. Di sini lebih kepada kasus pembunuhan ya. Jadi saya tidak melihat adanya unsur perampokan di sini. Kami berharap pihak kepolisian bisa mengusut sejujurnya apa yang terjadi sama ayah. Aktivis Ermanto Usman diduga dibunuh. 4 hari pasca peristiwa perampokan yang menewaskan Ermanto Usman di Jatibening, Bekasi, polisi belum menemukan pelaku perampokan. Sementara anak korban masih menilai banyak kejanggalan dalam kematian sang ayah yang menduga Ermanto Usman bukan korban perampokan, melainkan pembunuhan. Keluarga didampingi anggota Komisi 13 DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk saksi kunci peristiwa istri korban yang saat ini masih kritis dan anak korban. Meminta perlindungan terutama untuk istri korban yang sekarang masih dalam keadaan kritis di rumah sakit, untuk 4 orang anak dan menantunya, dan siapapun yang berkorelasi dekat dengan korban. Kasus ini bisa terungkap bukan hanya eksekutor tapi siapa otak di balik peristiwa yang sangat keji, sangat tragik. Permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK akan kita lanjuti, dan LPSK siap untuk berikan perlindungan, pemenuhan hak, pemberian bantuan pada saksi dan atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Demikian. Sementara keluarga korban menilai banyak kejanggalan dalam peristiwa perampokan yang menewaskan Ermanto Usman. Seperti kunci mobil yang hilang, namun mobil tak ikut hilang, hingga berangkas yang tidak tersentuh pencuri. Keluarga juga mengungkap aktivitas Ermanto Usman sebagai pegiat anti korupsi memang kerap mendapat intimidasi. Kasih juga nggak dalam keadaan tidak rusak, tidak disentuh. Kemudian juga lemari itu juga masih tersusun rapi. Kemudian juga selain kunci mobil yang hilang, memang ada handphone almarhum dan handphone istrinya gitu ya. Hilang ya? Ya, mungkin hilang atau dibawa oleh pelaku gitu. Cara aneh kok yang diambil itu cuma handphone sama kunci mobil. Handphone dua-duanya hilang, Mbak? Ya. Yang diambil itu handphone sama 2 handphone dan kunci mobil saja. Itu sudah 25 tahun jadi aktivis. Ya berbicara dia mendapat intimidasi itu ya bukan hal yang aneh, itu sudah biasa. Mantan Kabareskrim Susno Duaji menyebut selain harus menangkap pelaku, polisi juga harus mengungkap motif penganiayaan terhadap Ermanto Usman, apakah perampokan atau pembunuhan. Pasalnya, korban juga aktif sebagai pegiat anti korupsi. Itu bisa beda kamuflase supaya dia tidak dikejar dengan pakai kendaraan, atau bisa untuk menghilangkan jejak bahwa ini seolah-olah betul pencuri. Yang ketiga, saya katakan tadi bahwa harus dilihat background aktivitas daripada korban pada akhir-akhir ini. Nah, dari pihak juga mengatakan dia adalah penggiat daripada kasus korupsi ya, untuk anti korupsi. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku perampokan. Selain mengumpulkan barang bukti dari olah TKP, polisi masih membutuhkan keterangan saksi kunci istri korban yang saat ini masih kritis di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Soal pengusutan kematian aktivis pelabuhan Ermanto Usman, lebih lengkap kita berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR, Safarudin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Safarudin. Selamat petang, Mas. Ini kan yang terbaru terkait dengan kasus ini, keluarga meminta perlindungan ke LPSK. Menurut Bang Safarudin sendiri, apakah ini artinya ada ancaman yang diterima oleh pihak keluarga? Iya,
saya kira memang itu salah satu pertimbangan untuk memberikan rasa aman kepada keluarganya, harus mendapatkan pengamanan dari LPSK. Jadi saya kira itu perlu untuk pengamanan LPSK, keluarganya supaya merasa tenang, merasa aman. Kalau masalah pengancaman kan nanti keluarganya yang lebih tahu itu apakah ada pengancaman. Walaupun memang tidak ada pengancaman juga boleh minta perlindungan kepada LPSK itu. Apakah ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh keluarga bahwa perampokan ini tidak murni 100% perampokan, tapi ada dugaan pembunuhan di sana? Ya, saya kira itu salah satu masukan, salah satu pertimbangan bahwa itu beliau ada latar belakangnya aktivis tentang masalah korupsi. Itu semua jadi masukan, tapi kan kita tidak boleh terperangkap di sebagai background aktivis itu. Tapi kan yang utama kan kita harus mengungkap dulu pelakunya siapa. Nah kan pertama kan nanti ada otopsinya itu. Hasil otopsi itu akan memberikan keterangan di situ nanti. Kita mendapatkan masukan itu jam berapa sih sebetulnya terjadinya penusukan itu atau pembunuhan itu. Bisa dilihat dari hasil otopsi. Yang kedua, nanti kan bisa ada tes DNA, sidik jari, segala macam. Nah, yang lebih canggih itu kan pakai DNA. Tes DNA-nya kan perlu dicari nanti. Kemudian adalah rekam digital di handphonenya. Walaupun handphonenya hilang kan bisa juga diambil nanti percakapan-percakapan 1 hari, berapa jam sebelum terjadinya kejadian itu, atau berapa minggu sebelum itu bisa kita telusuri bagaimana rekam digital. Walaupun handphonenya hilang, tapi kan keluarganya tahu nomornya. Jadi bisa nanti kita mencari juga sumber informasi dari rekam digital itu. Tidak hanya handphone yang hilang ya Bang Safarudin, tapi kalau kita lihat yang juga menjadi kejanggalan keluarga, ini kunci mobilnya hilang tapi mobilnya tidak hilang. Nah, Anda melihat dengan kejadian seperti ini kaitannya seperti apa dengan kasus ini? Terlebih keluarga akhirnya melihat banyak kejanggalan dari dugaan perampokan yang terjadi. Ya, jadi memang semuanya kalau belum terungkap kan kita alternatif itu kemungkinan itu bisa saja. Ya seperti itu ada kejanggalan itu. Jadi kan ini bukan murni, kita juga polisi juga harus melihat bahwa ini tidak murni perampokan. Mungkin saja pembunuhan karena barang-barang kan banyak yang tidak hilang gitu ya. Ada mobil ada, tapi kuncinya hilang, gitu kan. Nah, semuanya itu kan menjadi masukan bagi Polri untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan. Sehingga, ya saksi-saksi di tempat kejadian juga begitu. Jadi, kalau suatu pembunuhan itu kan harus kita berawal dari tempat kejadian perkara, diolah, kemudian saksi-saksi, karena ini pembunuhan, jadi harus ada juga hasil otopsinya nanti. Di situ ditentukan jam berapa dia meninggal, jam berapa kejadian itu, gitu. Bang Safarudin sendiri yang juga tentu memantau jalannya proses hukum kasus ini, Anda melihat ada kejanggalan juga dalam kasus ini? Iya, jadi kan kejanggalan-kejanggalan itu kan semuanya kemungkinan itu. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu menjadi bukti-bukti oleh Polri di dalam melakukan pengungkapan ini, di dalam melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Semua keganjilan-keganjilan itu menjadi masukan, menjadi pedoman untuk pengungkapan siapa sih pelakunya ini. Bisa di tracking juga nih, setelah
mendapatkan intimidasi, sebelumnya kan korban juga sempat mendapatkan intimidasi gitu, informasi dari pihak keluarga. Apakah background dari korban ini juga perlu ditelusuri begitu sehingga betul-betul polisi bisa men-tracking kasus ini betul murni perampokan atau jangan-jangan seperti yang disampaikan keluarga ada pembunuhan di sini, dugaan pembunuhan di sini. Betul, betul. Jadi itu salah satu masukannya. Salah satu. Kita tidak boleh terjebak ke motif yang background-nya, tapi salah satunya itu masukan dan Polri harus melakukan background-nya sebagai aktivis itu juga salah satu untuk cara mengungkap itu. Makanya kan saya bilang harus kita nanti di tracking untuk jejak digitalnya nanti seperti apa. Saya kira bisa diungkap oleh Polri itu bagaimana sih percakapan di handphonenya sebelum terjadinya kejadian ini. Menurut Anda yang menjadi poin penting dari pengusutan kasus ini oleh pihak kepolisian sembari kita menunggu hasil otopsi dan juga tes DNA, apa yang perlu dilakukan oleh polisi? Ya, itu jejak digitalnya juga harus kita ungkap di situ. Bisa kita tracking dari jejak digitalnya, yang utama harus terungkap pelakunya siapa. Itu. Nah, setelah terungkap pelakunya, di situ akan jelas nanti motifnya apa. Apakah memang pembunuhan atau perampokan di situ. Tapi yang utama kan pelakunya harus kita ungkap dulu. Kemudian kalau kita lihat saat ini juga memang kita melihat background dari korban ini kan merupakan seorang aktivis begitu dan juga vokal menyampaikan kritik begitu. Apakah ini juga bisa dikatakan menjadi salah satu alat dari polisi untuk melakukan penyelidikan dari kasus ini? Ya, betul, betul. Jadi salah satu beliau itu background-nya adalah aktivis, juga harus melakukan langkah-langkah masukan-masukan bahwa beliau kemungkinan terjadinya ada motif-motif tentang masalah beliau sebagai background-nya aktivis. Tapi kan kita tidak boleh hanya salah satu itu gitu ya. Baik, tidak hanya berpatokan pada salah satu aspek itu saja, tapi berbagai aspek juga terlebih kita masih menunggu hasil otopsi dan juga DNA dan juga saksi kunci ya, yaitu istri korban juga saat ini masih kritis. Semoga bisa segera sembuh dan bisa diminta keterangan untuk membuat titik terang kasus ini ya Pak. Baik, terima kasih Pak Safarudin telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih banyak. Ya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi terkait kehadiran mediator. Duta Besar Iran untuk Indonesia menyatakan negaranya tidak menerima negosiasi dalam perang dengan Amerika Serikat dan juga Israel.